Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku soleh-soleha? Bertemu kembali dengan Ustazah Susi. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat belajarnya, semangat dalam beribadahnya. Nah, kalian selalu kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kali ini Ustazah akan memberikan pelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, perubahan wujud di sekitarku, yaitu pembelajaran 5. Ayo ya, kita simak sama-sama. Nah, pertama-tama ayo eksplorasi. Kita akan membaca tentang dampak perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Perubahan wujud yang ada di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Keadaan cuaca merupakan salah satu perubahan wujud benda yang dapat mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatannya. Bahkan ada profesi yang tergantung pada cuaca seperti nelayan, pilot, dan petani. Nelayan memanfaatkan cuaca cerah untuk memperkirakan ketinggian air laut agar dapat pergi dan menangkap ikan di laut. Pilot memerlukan keadaan cuaca yang cerah untuk dapat menerbangkan pesawatnya. Petani memperhatikan cuaca untuk menentukan masa tanam dan panen. Pada masa tanam, petani mengharapkan turunnya hujan. Akan tetapi, petani mengharapkan cuaca cerah pada masa panen. Pakaian dan kegiatan manusia saat musim hujan dan musim kemarau pun berbeda. Saat musim hujan, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang dapat menghangatkan tubuh seperti jaket, celana panjang, dan shawl. Bencana banjir dan longsor juga terjadi pada musim hujan. Beberapa penyakit terjadi di musim hujan seperti diare, demam berdarah, dan influenza. Makan dan minuman hangat seperti pola hidup sehat akan mencegah kita sakit pada musim hujan. Pada musim kemarau, pakaian yang digunakan biasanya lebih tipis. Kacamata, topi, dan payung juga sering digunakan sebagai pelengkap untuk melindungi tubuh dari panas matahari. Bencana kekeringan dan kebakaran sering terjadi saat musim kemarau. Berenang, minuman dingin, dan buah segar menjadi favorit saat musim kemarau. Namun, tetap saja kita harus menjaga kondisi tubuh kita agar tidak mudah sakit. Selain itu, kita juga harus menjaga dan merawat lingkungan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah, anak-anak, demikianlah wacana dampak perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, untuk memahami teks ini, ayo kita sama-sama menjawab pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dapat mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatannya? Yaitu keadaan cuaca. Pertanyaan kedua, tuliskan profesi apa saja yang tergantung pada keadaan cuaca, yaitu nelayan, pilot, dan petani. Pertanyaan ketiga, mengapa petani memerlukan informasi keadaan cuaca? Ya, untuk menentukan masa tanam dan masa panen. Pertanyaan keempat, apa saja penyakit yang banyak berkembang saat musim hujan? Yaitu diare, demam berdarah, dan influenza. Terakhir, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah terhadap dampak perubahan cuaca pada kehidupan kita sehari-hari? Yaitu dengan menjaga dan merawat lingkungan. Nah, bagaimana anak-anakku? Apakah sama jawaban kalian dengan sama Ustazah? Baik, selanjutnya kita akan belajar benda. Nah, ini misalnya peristiwa, nama perubahan wujud benda, lalu penjelasan perubahan wujud benda. Nah, peristiwa itu membuat es krim. Nama perubahan wujud bendanya, oh iya, membeku. Penjelasannya bahwa adonan es krim yang cair menjadi es krim yang padat. Nah, kemudian peristiwa yang kedua, menjemur pakaian basah. Nah, nama perubahan wujud bendanya itu menguap. Nah, penjelasan perubahannya, pakaian yang basah dijemur kemudian mengering. Nah, selanjutnya nomor 2, 3, dan 4. Silakan kalian mencoba ya untuk mengisinya. Nah, selanjutnya kita dirumuskan ini kegiatan 1 melengkapi tabel perubahan wujud. Nah, di sini perubahan wujud ini menguap. Apa arti menguap? Kalian tahu ya, perubahan wujud cair menjadi gas. Contoh bendanya apa ya? Ya, menjemur pakaian. Yang kedua, mengembun. Apa pengertian mengembun? Kalian tahu? Iya, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh bendanya bintik-bintik air pada luar gelas yang berisi es ya. Kemudian membeku, pengertiannya perubahan wujud cair menjadi padat. Contoh bendanya membuat gula aren. Kemudian mencair. Nah, mencair itu perubahan wujud padat menjadi cair. Ya, yaitu yang coklat dipanaskan. Menyublim. Apa itu menyublim?
Nah, pengertiannya perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya apa ya? Kapur barus yang kelamaan akan habis. Bagaimana sudah tahu kalian tuh pengertian tentang menguap, mengembun, membeku, mencair, menyublim dan contoh-contoh bendanya. Masih banyak ya contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya belajar mengurangi satuan waktu. Nah, lamanya waktu dapat juga diketahui dengan cara mengurangi dua kegiatan satuan waktu. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, contohnya ibu membuat kue pukul 6.15 dan selesai pukul 9.10 menit. Berapa lama ibu membuat kue? Nah, diketahui waktu mulai jam 6.15. Waktu selesai jam 9.10. Nah, ditanyakan lama waktu. Nah, lama waktu sama dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, jawabnya jadi jam 9 lewat 10 kita kurang jam 6 lewat 15 menit. Nah, di sini yang 9 lewat 10 itu kan 10 menit itu lebih kecil dari 15 menit. Jadi kita harus, karena 10 menit tidak dapat mengurangi 15 menit, maka harus meminjam 1 jam dengan cara mengkonversinya, yaitu 9 lewat 10 menit itu kita kurangi, jadi kita pinjamkan ya, kita kurangi 1 jam, jadi jam 8 lewat 60 ditambah 10 menit. Nah, kan kita tahu 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, konversi jam 9 ke jam 8 kan 1 jam ya, jadi jam 9 sama dengan jam 8 60 menit. Nah, jadinya jam 8 60 ditambah 10 sama dengan jam 8 lewat 70 dikurang jam 6 lewat 15 menit. Berapa hasilnya? Ya, jam 2.55 menit. Jadi itu jadi waktu ibu membuat kue adalah 2 jam 55 menit. Soal selanjutnya kita kerjakanlah pengurangan dengan menggunakan konversi waktu berikut. Ya, soal yang pertama, 2 jam 30 menit dikurang 1 jam 15 menit sama dengan berapa jam berapa menit. Nah, kita lihat di sini. Caranya adalah jam 2 jam 30 dikurang 1 jam 15 menit. Nah, kalau yang di atasnya itu, posisi ke bawah di atasnya itu lebih besar, jadi kita tinggal kurangkan saja. Jadi 1 jam 15 menit. Jadi tidak lagi dikonversikan. Nah, 1 jam 15 menit. Nah, soal kedua, 3 jam 48 menit dikurang 2 jam 27 menit sama dengan berapa jam dengan menit ya? Ya, 3:48 dikurang 2 jam 27 menit itu sama dengan 1 jam 21 menit. Nih ya. Nah, yang ketiga, 5 jam 24 menit dikurang 4 jam 24 menit sama dengan berapa? Ya, caranya 4 24 sama dengan 1 jam. Ya, 1 jam. Ya, nah yang keempat, nah ini 4 jam 45 menit dikurang 2 jam 50 menit. Berapa jam dan berapa menit ya? Nah, kita lihat 4 jam 45, 2 jam 50. Nah, 45 itu kan lebih kecil dari 50, maka kita konversikan. Ya, maka 4 jam 45 menit itu sama, kita ambil 1 jam ya, jadi 3 jam 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 3 jam 105 menit dikurang 2 jam 50 menit, jadinya 1 jam 55 menit. Nah, kelima, ini pukul 14.25 dikurang pukul 11.45 itu sama dengan berapa jam berapa menit ya. Nah, caranya 14 lewat 25 menit dikurang 11.45 menit, jadinya kita konversikan ya, karena 25 menit itu lebih kecil dari 45 menit, jadi konversikan jadi 13 jam 13.60 ditambah 25 sama dengan 13.85 dikurang pukul 11.45, jadi itu 2 jam 40 menit. Jadi lamanya waktunya itu 2 jam 40 menit. Bagaimana anak-anakku? Kalau kalian belum paham, silakan kalian mengulang kembali ya. Nah, selanjutnya tentukan perubahan wujud benda. Nah, sekarang kalian lihat gambar. Ini apa
membuat gula aren atau gula merah. Nah, ini dia wujud benda adalah membeku. Gambar kedua, ini apa? Ya, telur gulung. Wujud bendanya apa? Ya, membeku ya, dari telur yang cair itu kemudian dipanaskan, kemudian membeku. Yang ketiga, es krim. Nah, es krim ini kalau dia adonan dari cair, dia jadi membeku, atau bisa kalau dipanaskan es krimnya meleleh, bisa dia membeku atau mencair ya jawabannya. Nah, yang selanjutnya ini apa? Ya, mentega dicairkan, itu sama dengan wujudnya adalah mencair. Selanjutnya gambar menjemur pakaian. Ya, kalian sudah tahu ya bahwa ini wujud benda adalah menguap. Nah, selanjutnya ini apa ini? Oh, ini ada titik-titik air di luar gelas yang berisi es ya. Nah, ini artinya apa? Ya, mengembun. Nah, selanjutnya anak-anak, Allah telah menciptakan bumi dan isinya untuk memenuhi kehidupan manusia. Sebagai makhluk sempurna yang diciptakan Allah, kita wajib menjaga dan merawat kelestariannya agar keberlangsungan dan kemanfaatan alam akan dapat dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, anak-anakku, secara urfawi, perubahan wujud benda di alam merupakan bukti kuasa Allah. Manusia dapat mengambil hikmah bahwa manusia harus senantiasa mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Manusia harus selalu meningkatkan diri menjadi insan yang terus berproses menjadi lebih baik dari hari ke hari, berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Dengarkan ya. Artinya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Surah An-Nahl ayat 41. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah kita ya, kita telah belajar tentang banyak yang udah kita pelajari ya, yaitu yang kita pelajari adalah dampak perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Jadi kita tahu apa manfaatnya cuaca bagi kehidupan manusia ya. Kemudian bagaimana kita belajar tentang perubahan wujud benda ya. Kemudian kita belajar tentang mengurangi satuan waktu ya. Dan anak-anak, semoga kalian dapat mempelajarinya, dapat memahaminya dan mengerti. Kalau belum mengerti, silakan diulang lagi videonya ini ya. Dan demikianlah dapat Ustazah sampaikan. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Tidak lupa selalu rajin membantu orang tuanya, tetap semangat belajar dan semangat melakukan ibadahnya ya. Cukup sekian. Jazakumullah khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.